dulu ini selama perjalanan kami berdua bagaimana. Mohon Ustaz, saya pakai foto Ustaz pakai serban. Yang satu itu nggak pakai serban. Ini menandakan anak perempuan pada diri itu. Terima kasih banyak Ustaz. Artinya pertemanan 98 waktu masih mahasiswa dengan silaturahmi masih terjadi sampai hari ini, dan beliau minum nama besar beliau banyak membantu saya dalam berkarya dalam mengembang amal-amal dunia. Untuk membersihkan nama Ustaz, saya persilakan Ustaz untuk memberikan manasik akbar kepada jemaah yang ada di Masjid Agung Sidra ini, masjid yang dua kali kesempatan ini. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau orang di Sidrap dipanggil, misalnya nama anaknya Abdul Somad, dipanggil sama ibunya, Abdul Samad, jawabnya gimana Ustaz? Iya. Iya. Abdul Somad, iya. Jadi labbaik itu artinya iya. Tapi jangan gara-gara labbaik artinya iya nanti sampai sana iya. Labbaik artinya aku sambut panggilanmu. Karena ketika dulu sebelum ayah dan bapak ibu kita bertemu, maka ruh kita sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah. Selesai Ka'bah direnovasi bersama Nabi Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, wa'adzin, panggillah mereka, wa'adzin finnas bil haji, panggil semua manusia, seluruh anak cucu keturunan Adam untuk melaksanakan haji dan umrah. Lalu Nabi Ibrahim pun naik ke atas bukit namanya Jabal Abi Qubais. Di sanalah dia memanggil, semua dia panggil, ya Abdul Somad, ya Ustadz Bunyamin, ya Ustadz Hasbi, ya Ustadz, ya Bapak Ibu, semua dipanggil. Dan ruh kita semua sudah menjawab, tapi jasadnya belum. Akhirnya ruh Abdul Somad masuk ke dalam perut orang Sumatera, dia jadi orang Riau. Ada yang masuk ke dalam perut orang Banjar, tinggal di Kalimantan. Ada yang masuk ke dalam perut orang Bugis, orang Makassar, orang Sidrap, orang Sopeng, orang Papua. Ada yang masuk ke dalam perut rahim, semuanya. Akhirnya setelah ruh dengan jasadnya bertemu, dia pun datang dan mengatakan labbaik Allahumma
Labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Lalu kemudian yang pertama kita lakukan adalah innamal a'malu binniyat. Seandainya terwujud, alhamdulillah. Seandainya belum terwujud, mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki kita semuanya. Kalau orang yang tidak bertuhan, orang ateis, dia ngomongnya gini, tentukan keinginanmu, alam akan membantu. Karena mereka tidak percaya pada Tuhan. Tentukan targetmu, alam akan membantu. Tapi kalau orang beragama, tentukan niat baikmu, Allah akan menolong. Jadi ada satu kabupaten di Riau. Kabupaten ini kabupaten termiskin di antara 12 kabupaten. Saya tidak sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Kabupaten termiskin, tersusah, tapi jamaah hajinya dan jamaah umrohnya terbanyak. Jadi menurut ilmu survei ini tidak masuk akal. Kenapa kabupaten yang termiskin jamaah haji umroh kok terbanyak? Ternyata mereka setiap menanam kelapa, dia tanam dua, yang sebelah untuk makan dan sekolah anak, yang sebelah untuk haji dan umroh. Kalau dia nanam padi, dia tanam dua petak, yang satu petak untuk makan, yang satu petak untuk haji dan umroh. Jadi dari mulai niat menanamnya, mau pergi umroh, mau pergi umroh, mau pergi umroh, mau pergi umroh, mau pergi umroh. Itulah yang dikatakan orang yang bertuhan. Tanamkan niatmu, maka Allah akan menolong. Jadi kekuatan pikiran kita ini luar biasa. Fokuskan pikiran bahwa kita akan ke Baitullah. Gimana? Siap? Dari bunyinya belum siap. Siap? Insya Allah. Allah menolong kita insya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah terkumpul semuanya insya Allah, lalu kita pun berangkat bersama An-Nur Ma'arif. Saya berteman dengan Ustadz Bunyamin, sama-sama berangkat ke Mesir tanggal 5 September tahun 1998. Sekarang sudah bulan November tanggal 20 tahun 2022. Jadi kami sudah berteman selama 24 tahun 2 bulan sekian hari. Mudah-mudahan berteman di Mesir, bersama di Rapang, bersama di Pangkajene, bersama di surga Jannatul Firdaus. Beliau mau mengangkat saya sebagai sahabat karena kami tidak pernah menyinggung hati dan perasaan. Kalau galah patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat, kalau hati sakit kemana obat akan dicari. Jadi kalau kita berteman, berkawan, kita jaga hati dan perasaannya, insya Allah sampai masanya kita akan bertemu kembali, bersahabat, beramar ma'ruf nahi mungkar, menjalin kerjasama yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Saya di Pekanbaru Riau, dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta 1 jam 30 menit. Dari Jakarta terbang ke Makassar, saya tidak tahu entah berapa lama. Katanya pesawat itu mutar-mutar di atas 3 kali, tidak turun karena cuaca tidak memungkinkan. Setelah turun ke bawah baru saya ditanya, Ustaz Somad tadi katanya cuacanya katanya mutar. Enggak tahu karena saya tidur. Setelah turun di bawah macet, banjir segala macam. Yang membawa saya Ustadz Bunyamin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah. Lalu kemudian nanti kita berangkat. Pertama kali mesti putuskan
bahwa dua-dua kaki ini benar-benar berangkat ke tanah suci. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jangan tinggalkan satu kaki di pangkajene. Banyak jamaah ini kakinya sebelah dibawa, sebelah tinggal. Kalau kaki sebelah tinggal, nanti di sana tidak selesai, di sini tidak selesai. Waktu tawaf, orang semuanya khusyuk, dia tetap juga nelpon, tolong angkat jemuran, bayar listrik, lampu jangan lupa mati. Langkahkan kaki, bawa dua-duanya ke tanah suci. Makanya ungkapkan, serahkan pada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tentu saja berangkat dari Sidrap, lalu kemudian menuju Makassar. Dari Makassar langsung Madinah, Ustaz. Dari Makassar langsung ke Madinah. Selama dalam perjalanan ini, karena sudah lewat 90 km, jangan lupa sholat jamak qasar, jamak takdim, jamak takhir. Sholat asarnya ditarik ke zuhur, zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman ma'muman lillahi ta'ala. Niatnya 2 meter, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal, dibaca tengah hilang ujung pangkal. Saya memberi manasik ke ibu saya yang sudah tua, ke makcik saya, ke keluarga saya. Saya selalu katakan, kalau tidak sanggup menghafal, ucapkan, kuatkan keyakinan. Saya sholat zuhur 2 rakaat, jamak qasar, jamak takdim, dengan asar jadi makmum lillahi ta'ala. Sudah pasang niat dalam hati, kuatkan. Allahu Akbar. Saya tidak memaksakan jamaah untuk menghafal. Nanti sholat setelah 2 rakaat salam, sholat asar juga demikian. Sholat maghribnya tetap 3 rakaat, sholat isyaknya 2 rakaat. Saya sholat maghrib 3 rakaat, jamak qasar, jamak takdim, dengan isya jadi makmum lillahi ta'ala. 3, habis itu iqamat 2. Ini saya ingatkan betul tentang sholat, karena tidak diterima umroh kita kalau sholat kita tidak benar. Ini poin yang pertama, jaga sholat, bukan somat. Setelah itu, selama dalam perjalanan, supaya hati kita tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir, hati menjadi tenang. Selama di perjalanan, buka-buka buku manasik umroh yang dikeluarkan PT An-Nur Ma'arif, baca-baca doanya. Mengantuk tidur, terbangun lagi, buka lagi, ngantuk lagi, tidur lagi, lapar makan, haus minum, jaga kesehatan, tenangkan hati, banyak berzikir. Zikir diawali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis itu tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Habis itu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditutup dengan tahlil. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berapa banyak? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah, mengingat Allah, zikran katsira, sebanyak-banyak zikir. Tidak usah dibatasi. Kalau ada ustaz, guru kita mengatakan 100, bagus, 200, bagus, sebanyak-banyaknya zikran katsira. Setelah 9 jam, 10 jam
kita pun sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kaki mungkin akan bengkak karena darahnya turun ke bawah terlalu lama duduk. Kalau ada yang membawa minyak angin supaya kakinya hangat panas, bagus, lalu turun, lalu kemudian ngantri cap paspor untuk visa entry masuk, dengan tetap bersabar, berzikir karena kita di kota Nabi, banyak-banyak selawat. Mau bersuara bagus, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau tidak bersuara, dalam hati, mulut tetap bergerak. Asal jangan menceritakan aib orang. Itu berangkat itu pakai duit, itu pakai tuyul, itu pakai banyak sekali. Habis amal kita. Lalu kemudian setelah itu kita pun masuk ke bis, lalu kita pun membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha, berikanlah aku kebaikan kota Madinah, wa khaira ahliha, kebaikan penduduk Madinah, wa khaira ma fiha, kebaikan yang ada di kota Madinah. Allahumma inni a'udzubika min syarriha, aku minta jauhkan dari segala kejelekannya, wa syarri ahliha, kejelekan penduduknya, wa syarri ma fiha, kejahatan yang mungkin ada di dalamnya. Dengan tetap membaca doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bagi yang hafal, bagi yang tidak hafal, pakai bahasa kita masing-masing. Ya Allah, selamatkan kami, jangan sampai batnya pecah, jangan sampai supirnya tertidur. Nah, supaya kawan tidak tahu kita tidak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Setelah itu kita pun sampai ke hotel. Disitulah banyak manusia keluar sifat aslinya, musang berbulu kelinci. Selama ini menjaga image tokoh masyarakat, orang yang disegani, ternyata karena perjalanan sudah jauh, badan letih, perut lapar, pikiran suntuk, stres, bawaan mau marah-marah, gula darah naik, asam urat turun, lambung, semuanya komplit menjadi satu. Tidak ada cara lain kecuali memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada yang tidak dapat kamar. Nanti sahabat-sahabat, adik-adik kita dari PT An-Nur Ma'arif pada akhirnya akan memberikan ini kuncinya. Kenapa kasur saya kurang tebal? Kenapa kurang dingin? Kenapa tidak dengan ini? Kenapa begini? Kita pikir baik-baik. Ini kita mau numpang tidur atau mau ibadah? Kamar itu hanya sekedar tempat ganti baju. Kalau saya, fungsi kamar itu cuman tempat ganti baju. Kita lebih lama di masjid daripada di kamar. Jadi kalau ada jamaah umroh, kenapa kasur saya kurang tebal, kenapa kurang ini, kenapa kurang ini? Kalau cuman mau pindah tidur, bagus, makan pil tidur, tidur di kamar. Kita ini mau beribadah. Setelah semuanya bersih, mandi, kita pun akan dibawa oleh pembimbing dari An-Nur Ma'arif masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dari mulai hotel menuju masjid, banyak-banyak bersolawat, karena ini kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 derajat tingkatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai ke Masjid Nabawi, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu salat sunat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat.
Salat sunat 2 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan salat sunat 500 rakaat di masjid di kampung halaman kita. Maka jangan sampai tinggalkan salat sunat. Lalu kemudian kita pun dibawa ke arah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ini dalam salat kita mengucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanti kita langsung di depan makam Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi pun menjawab ucapan kita. Waalaikumsalam. Selamat anakmu, selamat istrimu, selamat suamimu dari dilarikan pelakor, selamat hartamu, selamat uangmu, selamat imanmu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, Allah memberkahi anakmu, Allah memberkahi istrimu, Allah memberkahi suamimu, Allah memberkahi rezekimu. Maka kita mendapatkan balasan salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping makam Nabi ada Abu Bakar Siddiq. Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah Abu Bakrin Siddiq. Di samping makam Abu Bakar Siddiq ada makam Sayyidina Umar. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin Umar ibnul Khattab. Selesai itu kita pun solat sunat di dalam Masjid Nabawi. Solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tahajud kalau kebetulan masuknya malam, kalau kebetulan masuknya pagi. Solat sunat duha, solat sunat mutlak kalau kebetulan habis berwudu. Solat sunat wudu, ayatnya bebas. Apa saja ayat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Perbanyaklah apa yang bisa kau baca dari Al-Quran. Qul ya, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, Inna a'tainakal kautsar, wal asri. Hafal ayat panjang, ayat kursi, wadduha, alam nasrah, ar-rahman. Ini kita banyakkan solat sunat. Solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat isyraq, solat sunat awabin, solat sunat duha, solat sunat tahajud, solat sunat witir, solat sunat istikharah, solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak sudah tidak tahu lagi solat sunat apa. Solat sunat mutlak. Nah, ini kita laksanakan semuanya, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa berdiri Pak Ustadz, duduk. Salat sunat boleh duduk. Saya tidak bisa duduk Pak Ustadz, berbaring di Masjid Nabawi tidak dilarang. Lalu kemudian bersandar di tiang membaca Al-Quran. Baca surat Al-Kahfi malam Jumat, baca surat Yasin tiap malam. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur selama di sana 1 jam 1 juz. Berarti kalau duduk 3 jam, masuk subuh jam 2, habis sholat sunat menunggu azan jam 4, 2 jam, berarti dapat 2 juz. Habis sholat subuh jangan langsung keluar, duduk dulu menunggu terbit matahari 1 jam, dapat 3 juz. Pulang sarapan, tidur istirahat, nanti jam 10 ke masjid lagi, nunggu sampai zuhur, jam 12, jam 1 dapat lagi 2 juz. Habis zuhur pulang istirahat, mendekati asar kira-kira 1 jam ke masjid lagi, maka dapat 1 juz. Habis sholat asar ke sholat maghrib jangan pulang, karena kalau pulang perlu kita pikirkan baik-baik. Ini hotel, ini masjid, ini masjid, ini hotel. Jadi kalau kita sekali datang, sekali pulang, ke masjidnya sekali, belanjanya 2 kali. Ke masjidnya sekali, belanjanya 2 kali. Kenapa? Karena dari hotel ke masjid ada toko. Maka dapat dipastikan
itu koper kita bukan cuman beranak tapi bercucu cicit. Onta-onta bergelantungan di tali-tali koper itu. Itu makanya kita lebih banyak ke masjid, iktikaf di masjid, masuk jam 2, pulang subuh, masuk jam 10, pulang maghrib, masuknya isya, pulang malam, masuk lagi jam 2. Jadi lebih banyak di dalam masjid daripada di luar masjid. Jangan lupa pengarahan hari kedua kita berkunjung pergi ke Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama didirikan Nabi ketika pertama kali sampai di Quba hari Senin. Nabi nginap 4 malam, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Berdirilah satu masjid namanya Masjid Quba. Dari Quba itu Nabi bertolak ke Madinah, sholat Jumat. Maka tempat Nabi sholat Jumat pertama kali itu didirikan namanya Masjid Al-Jumu'ah. Lalu kemudian ini Masjid Nabawi, lurus aja ke belakang, tidak ada belok kiri kanan. Itulah dia Bukit Uhud. Di Bukit Uhud itulah meninggal paman Nabi Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita naik ke atas Jabal Rumat, tempat pasukan pemanah, melihat bagaimana tempat perang Nabi bersama para sahabat. Di situ Nabi mengalami kekalahan yang luar biasa, sampai giginya patah, pelipisnya berdarah. Sahabat-sahabat meminta, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menurunkan azab kepada musuh-musuhmu." Apa kata Nabi? "Doa itu kusimpan menjadi syafaat untuk umatku di akhir zaman." Nabi berkata, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Berikanlah mereka hidayah, mereka buat jahat karena tidak tahu. Jadi di saat di situ kita meneteskan air mata karena mengenang kesulitan Nabi, mengingat bagaimana meninggalnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita pun pergi dibawa berziarah ke Masjid 7, karena itu dulu ada 7 pos penggalian parit, strategi perang dari Persia. Kata Salman Al-Farisi, supaya orang Makkah tidak bisa masuk ke Madinah, kita gali parit. Parit itu bahasa Arabnya khandak, maka digalilah parit. Nabi ikut menggali parit, dinaikkannya jubahnya sampai nampak perutnya terkena keringat dan kena batu-batu yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kita dibawa pula berkeliling. Ini perjalanan umrah bukan sekedar jalan-jalan, tapi napak tilas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya dapat, sejarahnya dapat, jalan-jalannya dapat, merasakan perasaan Nabi dan sahabat pun dapat. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan spiritual yang penuh dengan makna mendalam, sehingga ketika pulang nanti kita ke Sidrap, sholatnya menjadi lebih rajin, jadi lebih banyak bersolawat, lebih cinta kepada Nabi, lebih mengerti sejarah Islam, beribadahnya lebih berkualitas, zikirnya lebih banyak, sholat berjamaahnya tidak tinggal, karena selama di Madinah tidak tinggal sholat berjamaah. Allah bisa karena biasa, membiasakan diri. Sampai akhirnya hari yang ketiga, maka dari Travel An-Nur Ma'arif mengumumkan, ini hari ketiga, tolong potong kukunya, khawatir kuku sudah panjang nanti copot, takut kena denda bayar dan potong juga bulu hidungnya, khawatir nanti gatal narik bulu hidung kena denda, rapikan semuanya, bersih, mandi, setelah itu pakai kain ihram. Bapak-bapak 2 helai, sehelai di bawah, sehelai di atas, tidak pakai tutup kepala, tidak pakai sarung tangan, tidak pakai berjahit, hanya pakai sendal. Ibu-ibunya pakai pakaian jenazah, yang nampak hanya wajahnya saja, yang lain tertutup. Tangannya tidak boleh pakai sarung tangan, tangan tetap ada di dalam mukena. Setelah itu kita pun bertolak menuju tempat yang disebut Bir Ali. Di situ kita berniat. Sampai di Bir Ali sholat sunat tahiyatul masjid. Habis itu kita pun sholat sunat ihram 2 rakaat. Setelah itu kita pun berniat. Niatnya cuma 3 kalimat, 3 kata. Labbaik Allahumma umrah. Labbaika Allahumma umrah. Labbaika, aku sambut panggilanmu. Allahumma, ya Allah.
umrah. Aku sambut panggilanmu melaksanakan umrah. Serentak sama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma umrah. Sekali lagi. Labbaik Allahumma umrah. Setelah berniat, jaga larangan-larangan, pantangan-pantangan umrah. Jangan pakai parfum, karena ada daging yang nyangkut di gigi. Jangan ambil duri dari pohon kurma. Jangan cabut tanaman. Nampak burung merpati dilempar pakai batu, jangan membunuh binatang. Jangan pakai peci tutup kepala. Nanti kita semuanya adalah seperti miniatur padang mahsyar, tidak membawa apa-apa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita pun naik ke bis. Sampai di bis diingatkan lagi, Bapak Ibu yang belum berniat, segera niat, jangan lupa. Diulangi lagi oleh pembimbing dari PT Nur Ma'arif, An-Nur Ma'arif. Labbaik Allahumma umrah. Selama di perjalanan dari kota Madinah menuju kota Makkah 500 km, perjalanan 4 jam, 5 jam, 6 jam, maka kita memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pembimbing paling banyak mampu baca 5 kali. Habis itu pembimbing capek, jamaah pun tertidur. Lebih baik tidur daripada membicarakan aib orang lain. Kalau ada teman di sebelah yang terbangun, itu si anu dari mulai awal belanja aja terusnya belanja, beli ini beli ini, maka jangan ladeni. Ingat kita sedang berada dalam ihram. Maka kalau ada yang ngajak ngobrol macam-macam, langsung balas dengan labbaik Allahumma labbaik. Tapi hati-hati juga, khawatirnya kita lupa, kita pula ngajak dia bicara. Itu kawan saya di sebelah itu, gue belanja terus, onta pun dibawanya. Labbaik Allahumma labbaik. Akhirnya kita pun sampai masuk ke pintu gerbang masjid di kota Makkah Al-Mukarramah. Ada pintu gerbangnya. Jamaah sekalian, harap bangun. Ini kita masuk kota Makkah. Maka kita baca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha. Berikan kami kebaikan kota Makkah, wa khairah ahliha, kebaikan penduduknya, wa khairah ma fiha, kebaikan isinya. Allahumma inna na'udzubika min syarriha, jauhkan kami dari kejelekan yang ada di dalamnya, wa syarri ahliha, kejahatan penduduknya, wa syarri ma fiha, semua yang berada di dalamnya. Setelah itu kita pun memasuki hotel. Sifat asli kembali keluar, marah-marah. Ingat, hati-hati, kita sedang ihram. Jangan sampai melanggar larangan ihram. Banyak berzikir, beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bersolawat. Lalu kemudian kita pun dapat kamar masing-masing. Setelah makan, kita pun akan turun sebanyak 2.000 orang. Jumlah yang akan ikut umrah akbar bersama Ustaz Abdul Somad dari Sabang sampai Papua sebanyak 2.000 orang sekali turun ke pelataran Masjidil Haram. Kita pun berkeliling tahun 2018, 2019, 2020, 2021 tidak bisa karena Covid, 2022 tidak bisa karena Covid. Sekaranglah sejak 2 tahun tidak bisa umrah akbar. Sekaranglah dimulai lagi 2023 umrah akbar lagi. Kita akan turun serentak insyaallah
kita pun masuk Masjidil Haram, dibawa melalui pintu-pintunya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan untuk kami pintu rahmatmu ya Allah. Lalu kemudian masuk, tidak pakai tahiyatul masjid. Untuk masuk pertama kali tidak ada tahiyatul masjid, karena kita langsung tawaf. Ketika melihat Ka'bah dibimbing, makanya doa yang ada dibagi PT An-Nur Ma'arif, baca-baca dari sekarang. Walaupun tidak hafal, tidak apa-apa, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan galau, jangan susah, jangan gundah gulana. Baca aja habis selesai sholat. Masih ada waktu 2 bulan, Desember, Januari, Desember, Januari, Februari kita akan berangkat. Selama 2 bulan ini insya Allah lancar. Nanti begitu turun ke bawah, ikuti aja pembimbing. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa birra. Bisa dilihat, tapi jangan terlalu fokus melihat bacaan. Nanti lihat kanan kiri, kawan sudah hilang semua. Lalu kemudian kita pun memulai tawaf dari pojok Hajar Aswad, 4 sudut Ka'bah, rukun Yamani, rukun Iraqi, rukun Syami, Hajar Aswad. Kita pun mengangkat tangan, Bismillah, Wallahu Akbar. Lalu kita pun menuju maqam Ibrahim. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Saya tidak hafal Pak Ustadz. Jangan karena tidak hafal lalu takut mendaftar, karena umrah tidak ada rukun qauli. Kalau sholat ada namanya rukun qauli. Kalau tidak dibaca sholatnya tidak sah. Itulah dia Al-Fatihah. Kalau umrah tidak ada rukun qauli. Andai ada orang sidrap pergi umrah, mulutnya ditutup pakai selasiban, diam saja dari awal sampai akhir, maka umrahnya sah. Namanya umrah diam, karena dia tak ada baca apa-apa. Begitulah hebatnya ibadah umrah, karena umrah ini hanya gerakan saja. 5 rukunnya. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tartib. Tartib artinya berurutan. Tawaf dulu baru sa'i, jangan sa'i dulu baru tawaf. Itu namanya umrah sungsang. 5, mudah ngingatnya. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Maka selama berputar, putaran 1, putaran 2, doanya saya membimbing, dari PT An-Nur Ma'arif membimbing. Kalau tidak kedengaran, maka bertasbih saja, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, sampai rukun Yamani. Doanya berubah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar, sampai Hajar Aswad. Bismillah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berawal dari Hajar Aswad, ditutup 7 kali di Hajar Aswad. Selesai itu barulah kita ke belakang makam Ibrahim. Salat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu kita pun minum air Zam-Zam. Allahumma, menghadap Ka'bah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aku minta 3 kepada engkau, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas, wa shifaan min kulli da'in, sembuh dari segala macam penyakit. Lalu kita pun selesai minum, dianjurkan 3 teguk. Kalau lebih banyak tidak apa-apa. Az-Zamzam 5 syuribalah,
Zam-zam diminum sesuai dengan niatnya masing-masing, dibersihkan dari segala macam penyakit-penyakit, disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan keyakinan, sembuhkan aku, sehatkan aku ya Allah. Setelah itu kita pun naik ke Bukit Safa. Sampai ke atas Bukit Safa menghadap ke arah kiblat, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu berdoalah dengan doa masing-masing di dalam hati. Apa yang kau doakan? Doanya sifat pribadi spesifik, macam-macam lah. Doa itu kalau bisa dibuatkan urutan ringnya. Doa yang pertama untuk orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk istri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa untuk anak, Rabbi habli minas shalihin. Doa untuk saudara, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Doa untuk kampung halaman Sidrap, jauhkan dari banjir, jauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Bone, bahasa apapun Allah Ta'ala Maha tahu. Yang tidak boleh bahasa Indonesia dalam sholat. Di luar sholat kita bebas berdoa kepada Allah. Setelah itu lalu kemudian kita pun turun membaca zikir. Doa putaran 1, 2, 3, enggak hafal, balik jurus yang lama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada 2 tiang warna hijau, antara tiang hijau dengan tiang hijau. Kalau sanggup lari-lari kecil, kalau tidak sanggup jalan biasa saja. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal a'azzul akram. Lalu kemudian kita jalan terus. Yang tidak bisa jalan cepat jangan khawatir, yang tidak bisa jalan kencang jangan cemas. Karena biasanya saya ngasih tahu ke pembimbing, yang muda-muda, yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, yang sehat-sehat, kalian duluan. Saya dengan yang tua-tua di belakang. Pasukan saya namanya pasukan resti, resiko tinggi. Saya bersama yang tua-tua di belakang. Nah, lalu kemudian setelah itu ketika mau akan naik ke atas Bukit Marwah, Inna Safa, ikuti aja pembimbingnya. Itu makanya kita baca setiap selesai sholat, supaya nanti waktu pembimbing baca kita nyambung. Inna Safa wal marwata wal marwata. Kalau kita tidak baca, nanti sampai di sana kita bingung mau ikut. Lain kata pembimbing, lain kata kita. Inna Safa wal marwata warwata. Lain kata pembimbing, lain kata kita. Walaupun kita tidak hafal, kita insya Allah karena sering baca dengar, maka itu memudahkan kita. Naik ke atas Bukit Marwah, angkat lagi tangan ke arah Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kemudian setelah itu berdoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putaran yang terakhir dari Safa, dari Marwah ke Safa, 7. Akhirnya ditutup di atas Bukit Safa, Marwah. Dari Safa terakhir ke Marwah. Di Marwah lah lalu kemudian mencukur, dipotong rambut. Yang perempuan ujung rambutnya diratakan. Yang laki-laki muhalliqin, paling bagus cukur abis gundul. Ustaz Abdul Somad gundul, saya dari dulu gundulnya setahun sekali ketika sedang umrah. Muqassirin, potong pendek. Bapak-bapak yang khawatir nanti kalau dipotong ada cacat cemasnya, dia potong dikit saja, atau dia potong pendek 1 cm 2 cm. Yang penting dipotong, pulang dengan semangat yang baru, dengan semangat spirit yang baru, dengan rambut yang baru, dengan kuku yang baru.
dengan keimanan yang diperbaharui. Lalu selesai itu berakhirlah umrah. Jadi umrah itu amat sangat singkat, 1 jam bisa selesai. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Setelah itu apa yang kita lakukan? Masjidil Haram itu disediakan untuk 3. Untuk siapa saja? Lit-taifin, banyak-banyak tawaf. Wal akifin, banyak-banyak iktikaf. War ruka'is sujud, banyak-banyak rukuk dan sujud. Makanya ketika kita masuk Masjidil Haram, yang paling bagus adalah tawaf sunnat. Bagi yang tidak sehat, kakinya sakit, salat sunat tahiyatul masjid. Bagi yang sehat, masuk tawaf sunat, tidak pakai kain ihram, tawaf sunat dan tidak pakai sa'i. Datang tawaf sunat 7 putaran, selesai. Lalu kemudian wal akifin, lama-lama iktikaf di masjid. Salat sunat, baca Quran, zikir, salat sunat, baca Quran, zikir, salat sunat, baca Quran, zikir, pulang, makan, tidur, ibadah, betul-betul menikmati. Jangan lagi memikirkan utang selama di sana. Jangan lagi memikirkan macam-macam. Pokoknya betul-betul menikmati perjalanan, khusyuk, karena belum tentu bisa kita ulang di masa akan datang. Ada uang, badan tidak sehat. Badan sehat, uang tak ada. Badan sehat, uang ada, nyawa sudah melayang. Nah, ini semuanya paling penting kita renungkan. Ini ibadah saya. Buktinya waktu Covid kemarin, yang kaya-kaya, yang banyak uang pun tidak bisa. Saya sudah 2 tahun tidak umrah. Dulu waktu Covid kan bisa Pak Ustaz, takut saya hidung saya dicolok, dituduh. Nah, akhirnya nanti ajalah, nunggu berakhir. Akhirnya rupanya Allah berikan kesempatan. Lalu setelah itu hari pertama, besok hari kedua kita dibawa jalan-jalan. Inilah padang Arafah, tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Itu ada bukit namanya Jabal Arafah, di atasnya ada Jabal Rahmah, Bukit Rahmah, ada tugu tempat pertemuan kasih sayang. Dari situ kita akan ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina, dari Mina tempat melontar 3 jumrah ula, wusta, aqabah. Lalu kemudian pula dibawa ke tempat Nabi menerima wahyu namanya Jabal Nur. Lalu kita dibawa juga tempat Nabi hijrah 3 malam transit namanya Jabal Sur. Bagi yang sanggup naik, naik. Bagi yang tak sanggup jangan paksakan diri. Ini tidak lagi terkait dengan umrah, tapi ini adalah napak tilas sejarah. Kita akan dibawa pula ke Tanim, bawa kain ihram, sampai di Tanim mandi pakai kain ihram lagi. Umrah untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, anak mengihram umrohkan orang tua. Niatnya tinggal tambah 1 lagi, labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Saya umrohkan ayah saya umrohkan ibu saya yang sudah meninggal dunia. Lalu kemudian hari pertama, kedua bisa umroh lagi, hari ketiga umroh, hari keempat umroh, bisa berkali-kali umroh. Kesempatan untuk memuaskan diri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya hari yang terakhir, tetap ikuti peraturan. Jangan masukkan air zam-zam ke koper, nanti takut pecah, pesawat bisa meledak. Bayangkan kalau 1 orang membawa 1 liter, 300 orang 300 liter. Bayangkan kalau sampai air itu pecah, masuk ke dalam pesawat, terkena kabel-kabelnya, semuanya mati gara-gara itu. Nah, ini semua kita ikuti aturan. Kalau sudah diberikan kesempatan membawa sekian liter, kita ikuti saja. Koper tidak boleh overweight, karena kalau terlalu berlebih nanti di airport tetap juga kena sortir. Ini tinggal mubazir, bertimbun karena tidak terbawa. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Di hari terakhir kita akan tawaf wada'. Wada' artinya selamat tinggal. Satu sisi rindu dengan anak, rindu dengan sidrap, rindu dengan kampung halaman. Tapi satu sisi sedih meninggalkan Ka'bah, sedih meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. Bercampur bahagia dengan sedih, datang haru meneteskan air mata. Berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, berikan aku rezeki lagi supaya bisa datang sekali lagi. InsyaAllah kita pun akan datang lagi tahun berikutnya, InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Pulang ke kampung halaman,
menjadi orang-orang yang berubah. Yang dulu sebelumnya marah-marah, sekarang orangnya sabar. Yang dulu orangnya bakhil, pelit, sekarang orangnya dermawan. Yang dulu tidak suka ikut pengajian, sekarang menjadi orang yang suka pengajian. Yang dulu tidak sholat berjamaah, sekarang menjadi orang yang aktif. Itulah sekilas perjalanan umrah yang akan kita laksanakan bulan Februari tahun 2023 insyaallah. Saya sudah urutkan dari mulai berangkat sampai ke Madinah, sampai ke Makkah. Makna umrah bersama Ustaz Abdul Somad, jumpa dengan Ustaz Somad 3 kali. Pertama, tablik akbar di Madinah, serentak kita 2000 orang. Yang kedua, tablik akbar di Makkah, kita akan tablik akbar di satu tempat. Yang ketiga, kita akan bersama saat turun untuk melaksanakan umrah yang pertama, tawaf, sa'i dan tahallul. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Bunyamin, Direktur PT An-Nur Ma'arif, penyelenggara haji dan umrah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz. Wah, ini kayak sudah selesai hukum ini. Jadi ada yang bertanya saya, luas ini bagaimana umrah seluas? Sudah dijawab tadi. Ada yang tanya saya, lantas yang kebetulan luas? Karena ini orang Wisma Makassar, mengurus jauh itu dua jurus, orangnya barangnya. Maka saya selalu mengatakan teman-teman penentu kebijakan, kita kebijakan khusus untuk orang wisata, karena masih suka membeli barang, tapi kita selalu kepada mereka, Ustaz. Dari semua yang dia beli itu untuk oleh-oleh. Ada yang berkali-kali berangkat umroh, berkali-kali juga beli barang yang sama. Karena untuk dibagi-bagi. Nah inilah kelebihan orang Wisma Makassar. Maka di rumahnya itu Ustaz, kalau ada tamunya, itu rata-rata barang dari sana. Tekonya sampai ukuran pakai teko Mekah. Kayak tidak sah secara umum kalau bukan pakai teko Mekah. Dan di sini ada peninggalan orang bisnis Ustaz. Kalau kita lihat nanti dalam Wisma Makassar itu rumahnya kan mau panggung tuh. Itu tangga dan itu pasti putar kiri. Kenapa? Itu falsafah tawaf. Kiri. Tawaf kiri. Oh, Masya Allah. Jadi kalau orang dulu itu nanti kita lihat, Ya. semua tempat itu pasti tangganya pintunya masuk kiri. Semua kiri. Kecuali anak milenial sekarang, ada yang cukiwan masuk, mungkin. Jadi terima kasih banyak Ustaz, jazakallah khair. Saya sangat berterima kasih banyak. Saya tidak tahu kapan lagi ada operasi yang seperti ini. Karena jadwal beliau sangat padat sekali. Saya dikasih waktu beliau ini 1 tahun yang lalu. Jadi jadwalnya ini 1 tahun yang lalu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Mungkin Ustaz, hari ini Jumat
Masya Allah. Terima kasih yang Ustaz. Sekarang kita berpokok dan saya tutup. Terima kasih banyak karena Allah yang memulai Allah memfirmankan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita berpokok, saya meminta guru saya juga. Dia teman saya dan dia guru saya juga. Karena ada bukunya yang terpopuler 37 masalah populer itu termasuk saya ajarkan di mahasiswa saya. Allahu Akbar. Itu saya ajarkan di mahasiswa saya. Dari sisi persahabatan saya seangkatan, dari sisi itu saya muridnya. Ya salam. Karena saya baca bukunya dan ajarkan bukunya. Ya salam. Terima kasih banyak Ustaz. Oleh itu saya mendapatkan orang. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب الخير bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan ya Allah wa abwabir rizq bukakan untuk kami pintu rezeki supaya kami dapat berhaji dan berumrah wa abwaban ni'mah bukakan untuk kami pintu-pintu nikmatmu wa abwabal barakah bukakan untuk kami pintu berkahmu Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq berikan kami rezeki badan sehat rezeki keberkahan supaya kami dapat berhaji dan berumrah Allahumma arzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berikan kami rezeki supaya kami dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al umratana umratan maqbulah jadikanlah umrah yang kami laksanakan nanti umrah yang makbul ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah barakah Nabi Muhammad sampaikanlah segala maksud niat baik kami ya qadiyal hajat engkau yang menunaikan segala hajat ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun engkau yang menyatakan segala yang sulit menjadi mudah cukup engkau katakan kun maka terjadilah maka mudahkanlah urusan kami untuk berumrah ya Allah Allahumma qawi imanana kuatkan iman kami wa sahih ajsadana sehatkan badan kami wa barik lana fi arzaqina berikan kami rezeki yang barakah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Biarkan saja begini posisinya.